Pemilu 2019 meninggalkan duka, satu persatu petugas yang mengawal jalannya pesta demokrasi terbesar di Indonesia meninggal dunia. Hingga Senin sore KPU mencatat ada 91 orang meninggal dunia dan 374 orang lainnya sakit akibat mengawal rekapitulasi suara. KPU juga telah mengajukan anggaran untuk asuransi bagi para petugas KPPS, namun hingga kini masih dikaji oleh Kementerian Keuangan. Nasoka, warga dusun Kerajaan Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin sore di Rumah Sakit Ambarawa. Ketua TPS 9 Desa Gondorio ini diduga meninggal akibat kelelahan melakukan penghitungan suara selama 2 hari lamanya. Nasoka yang juga memiliki riwayat penyakit jantung dilarikan ke RSUD Ambarawa pada Minggu pagi. Namun kondisinya terus menurun. Nasib malang juga menimpa Abdul Gofur, anggota Panwascam, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah. Pria berusia 34 tahun tersebut meninggal dunia pada Senin malam usai melakukan rekapitulasi perhitungan suara di panitia pemilihan kecamatan setempat. Korban dikenal aktif dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu sejak beberapa tahun lalu. Pada Senin sore, korban mengeluh sesak nafas akut hingga dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, seorang anggota TPS Desa Wiradesa Pekalongan mengalami pendarahan dan terpaksa melahirkan dalam usia kandungan yang baru menginjak 6 bulan. Kendati sempat selamat, anak yang dilahirkan dengan bobot 6 ons akhirnya tidak dapat bertahan. 3 potret tersebut hanyalah segelintir dari duka yang terjadi di perhelatan Pesta Demokrasi tahun ini. Data Komisi Pemilihan Umum hingga Senin sore mencatatkan 91 orang meninggal dan 374 sakit saat mengawal proses pemungutan suara hingga penghitungan suara di 20 provinsi di Indonesia. KPU mengakui beban petugas pemilu pada tahun 2019 ini jauh lebih berat karena harus melaksanakan 5 pencoblosan, penghitungan, dan penyalinan rekap suara di hari yang sama, ditambah 12 jam tambahan sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi. KPU telah mengajukan anggaran untuk asuransi bagi petugas KPPS, namun hingga kini masih dikaji Kementerian Keuangan. Kalau meninggal dunia kira-kira 36 juta, kalau cacat itu kira-kira 30 juta, kemudian kalau sakit itu kira-kira 16 juta, tapi itu angkanya masih belum pasti karena ini masih kita usulkan ke Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan angka-angka itu bisa disetujui. Tak ada kerja keras yang sia-sia, namun tak ada kerja keras juga yang sepadan dengan nyawa. Bagaimanapun nasib berkata, kita sepatutnya angkat topi atas jasa perjuangan para pahlawan demokrasi Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia. Presiden Jokowi mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya puluhan petugas kelompok panitia pemungutan suara. Presiden menegaskan petugas KPPS merupakan para pejuang demokrasi, sementara Wakil Presiden menegaskan perlu ada evaluasi dari sistem pemilu kita, muncul opsi untuk memisahkan kembali pemilu presiden dengan pemilu legislatif. Jadi ucapan berduka cita yang mendalam atas meninggalnya petugas-petugas KPPS, juga beberapa yang di luar KPPS. Saya kira beliau-beliau ini adalah pejuang-pejuang demokrasi yang meninggal dalam tugasnya. Sekali lagi atas nama negara dan masyarakat, saya mengucapkan duka yang sangat mendalam. Itulah yang kita memang khawatirkan sejak awal, bahwa ini pemilu yang terumit, ternyata ada korbannya, baik di kalangan KPPS juga di kepolisian ada korban seperti itu. Maka tentu harus evaluasi yang keras, dan salah satu hasil evaluasi ya harus dipisahkan antara Kepres dengan Perpres dengan pileg itu, supaya bebannya jangan terlalu berat. Dan sama itu termasuk juga usulan mungkin saja bahwa calon-calon itu yang tertutup. Ya pilih partai saja, tak usah seperti itu, sehingga tidak terjadi keruwetan menghitung. Pemilu kita masih menyisakan setumpuk masalah yang paling terlihat tentu saja terus bergugurannya para petugas penyelenggara pemilu selama rangkaian pelaksanaan dan juga masa rekapitulasi suara pemilu. Apakah ini persoalan profesionalisme biasa atau ada hal prinsipil lain yang memang bisa
kita cermati dan kita jawab tentang hal ini. Sudah tepat gunakah sistem pemilu yang kita pakai saat ini untuk menunjang pesta demokrasi yang berkualitas? Apa saja problem administrasi dan juga substansi yang bisa menjadi bahan evaluasi? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dua orang narasumber saya. Yang pertama saya impor langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Mbak Nini Hayatul Wafiro. Terima kasih Mbak Nini sudah datang. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat juga kepada Mbak Nini yang kabarnya suaranya mencukupi untuk bisa kembali duduk di anggota parlemen. Terima kasih. Selamat ya Mbak Nini ya. Kemudian ini yang akan mengawal kita secara moral dan spiritual ada Mas Agus Melas, Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Terima kasih Mas Agus sudah datang. Kita akan berangkat dari data dulu. Boleh dikeluarkan nggak? Apakah sudah siap data mengenai informasi terkini para petugas data dari KPU yang gugur dalam menjalankan tugas selama beberapa waktu ke depan? Ini kita lihat di belakang kita ini rilis dari KPU sampai tanggal 22 April Mbak Nini ada 465 baik yang sakit ataupun yang meninggal dunia. Saya mau ke Mas Agus dulu. Ini kita berangkat dari kasus ini memotret bagaimana evaluasi kepemiluan kita. Catatan Anda apa? Ini apakah ini hanya sekedar angka menunjukkan ya memang ini bagian dari orang sakit yang itu biasa saja, atau masalah profesionalisme, atau ada hal prinsipil lain yang lebih besar sebenarnya? Ya, saya kira satu hal ya, ini satu hal yang ya kita harus turut berduka cita, dan sebenarnya desain undang-undang ini sebenarnya tidak menghendaki adanya problem-problem semacam ini. Tetapi kalau kemudian disangkut pautkan langsung dalam konteks evaluasi, apalagi sistem, menurut saya terlalu jauh. Karena menurut saya yang harus dievaluasi segera sebenarnya gini, bagaimana kemudian negara merekognisi, jangankan berapa tadi, ratusan ya, bahkan satu orang nyawa saja itu harus direkognisi dengan baik, termasuk saya kira nanti keputusan politik di Komisi 2 dengan KPU, dengan Bawaslu dan Menteri Keuangan ya, untuk segera memberikan kompensasi, memberikan misalnya terobosan-terobosan tentang anggota keluarganya misalnya. Itu mau dikompensasi seperti apa? Itu satu hal. Jadi menurut saya itu harus dipisahkan. Ini ada problem-problem di dimensi administrasi penyelenggaraan dengan sistem, itu sesuatu yang harus dipisahkan. Oke, jadi ini tidak bisa kita lihat untuk mengcapture bagaimana evaluasi sistem kepemiluan kita secara lebih makro gitu Mas Agus, secara pakai kacamata yang lebih minus gitu ya? Ya agak, mikroskopis. menurut saya agak jauh sebenarnya, agak jauh sebenarnya. Bahwa kemudian ini memang satu kendala ya, dan kita nggak bisa sekedar bilang itu kendala karena bagaimanapun juga nyawa warga negara Republik Indonesia. Karena yang beredar di media sosial selama ini memang mengaitkan secara langsung ataupun tidak langsung dengan keruwetan, bahkan ada indikasi ketidaknetralan, mungkin ada kecurangan yang ramai sekali tentu saja di media sosial. Catatan Anda gimana Mas Kalau Agus? misalnya satu lah evaluasi, ini juga sempat disounding oleh penyelenggara pemilu. Misalnya salah satu anggota KPU menyatakan sekarang sudah sekian orang nih, dan kemudian kemungkinan masih bertambah. Nah problemnya gini, sebagai atasan harusnya dia bisa memastikan bagaimana ini tidak terjadi lagi. Sederhana, misalnya kita punya perangkat kesehatan masyarakat yang sebenarnya sudah sampai ke level kecamatan, itu dioptimalkan semua, dan kemudian suplemen-suplemen yang dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu saya kira itu. Tapi di lapangan memang kepayahan sekali mereka dalam menghadapi rumitnya dan banyaknya, nanti Mbak Nini pasti akan cerita di lapangan dan juga konteks keputusan politiknya waktu itu. Ya gini, sebenarnya sistem pemilu serentak dan kemudian dengan daftar terbuka memang punya kompleksitas tersendiri. Dan pertanyaannya satu, anggota KPU dan Bawaslu yang pusat itu mengetahui betul karena mereka itu terpilih pada saat undang-undang pemilu sedang dibahas. Jadi kompleksitas itu memang akan menjadi PR yang harus dihadapi dalam 2 tahun pasca Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Diundangkan pada bulan Agustus ya 2017. Artinya ada jeda waktu 2 tahun untuk kemudian melihat kompleksitas ini bisa dimitigasi, bisa diatasi dengan persoalan apa saja. Nah ini yang sebenarnya kita tidak lihat. Bahkan ketika masalah muncul dan kemudian korban mulai berjuguran, kemudian yang disampaikan adalah kemungkinan masih akan bertambah. Ini mau gimana? Menurut saya harusnya ada langkah-langkah yang terukur, yang sistematis, untuk meminimalisir segala potensi itu. Berarti mitigasinya sebenarnya di penyelenggara, bukan di sistem atau peraturan atau apapun yang mendasari itu. Sementara ini kan kita butuh jangka pendek nih. Bagaimana kemudian
tidak lagi ada kasus macam ini terjadi. Oleh karena itu otoritasnya penuh ada di penyelenggara. Sistem nanti kita bicarakan setelah ini. Karena itu bahasanya agak banyak. Termasuk saya bisa berbeda pendapat dengan wakil presiden dalam hal ini Pak Yusuf bahwa Kalla. sistemnya bukan salah, kan wakil presiden dengan sangat mudah kita tadi harus mengatakan uji, kan, bahwa ya. sistemnya yang salah, pemilunya yang ribet, pemilunya yang ruwet, sehingga akhirnya jatuh korban-korban seperti ini yang kemudian muncul menjadi sinopsis suara publik. Saya mau nanya ke Mbak Nini, sebenarnya apakah betul kata, ya kita tentu saja ikut berduka cita yang dalam, apakah memang problem ini memang sudah bisa diramalkan dan memang tidak dimitigasi? Tapi lebih asik Mbak Nini supaya jawabannya lebih panjang, kita akan jawab usaha jeda. Kami akan segera kembali saat lagi. Oke, saya mau ke Mbak Nini. Gimana Anda, bagaimana melihat fenomena ini? Apakah betul ini problem yang sudah sangat bisa terbaca, tapi Anda dan kawan-kawan yang membuat sistem, membuat undang-undang, membuat peraturan ini memang tidak memitigasi dengan baik? Jadi sebenarnya sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa saya pribadi dan juga tentu seluruh Komisi 2 mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Tadi data yang disampaikan oleh CNN ini baru data KPU. KPU 91 yang meninggal, Bawaslu ada 26 orang, polisi ada 15 orang, dan belum ada dari Babinsa, dari Hansip belum ada datanya. Jadi data ini tadi masih data KPU. Jadi ada sekitar 135 yang meninggal dari KPU, Bawaslu dan polisi. Melihat fenomena ini gimana Mbak Nini? Jadi sebenarnya tanggal 9 Januari 2019 ketika kita melaksanakan RDP, kebetulan saya dulu dari Komisi 9 yang sangat detail soal urusan BPJS Tenaga Kerja. Saat itu saya langsung waktu itu meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk meminta seluruh penyelenggara pemilu mulai dari pusat sampai tingkat level paling bawah untuk diberikan BPJS Tenaga Kerja. Kenapa ini? Karena ini jelas-jelas amanah undang-undang. Di amanah undang-undang kita sudah jelas BPJS Tenaga Kerja, seluruh orang yang memperkerjakan orang lain harus dikasih BPJS Tenaga Kerja. Jadi negara pun harus memberikan BPJS Tenaga Kerja. Saat itu simpel aja usulan saya, untuk premi kecelakaan dan juga untuk premi meninggal. Yang saya pikirkan saat itu adalah tahun-tahun sebelumnya ada sekitar 30 atau 29 penyelenggara pemilu yang meninggal karena kecapean, karena medan yang berat, karena dibaca orang dan sebagainya. Angkanya jauh lebih kecil dibanding tahun ini ya Mbak Nini ya? Jauh lebih kecil daripada tahun ini, karena sistemnya juga berbeda, pasti juga sistemnya juga berbeda. Nah, waktu itu kita berpikir bahwa ini adalah hak bagi penyelenggara untuk dijaga keselamatannya, dijaga kesehatannya. Kita lihat sistem geografis kita yang sangat rumit sekali. Bisa jadi ada kecelakaan selama masa itu. Namun ternyata sampai terakhir pun tidak digulkan oleh Kementerian Keuangan. Padahal sifatnya sangat urgent ya? Urgent dan murah sekali. Kalau kita lihat BPJS Tenaga Kerja itu untuk 2 premi itu satu orang cuma 1 bulan 5.500-an cuman. Untuk untuk kecelakaan dan juga kematian. Nah, ketika ini sudah terjadi, ini bagaimana? Jadi tidak ada proteksi apa-apa? Tidak ada proteksi apa-apa. Dan sebenarnya kita sudah meminta saat itu untuk coba dihitung ulang bagaimana sebenarnya yang butuh waktu berapa lama. Ini kasus di lapangan saja sudah sangat jelas. Saya aja tiap kecamatan saya harus meletakkan 4 orang minimal untuk sip-sipan. Padahal kalau PPK ini sudah nggak bisa sip-sipan kan, dia harus sepanjang penghitungan harus standby di situ. Kalau kita saksi itu bisa gantian. Dia siapa yang jam segini sampai jam segini, dan itu yang di lapangan seperti itu. Nah, sebenarnya kita di Komisi 2 sudah saya pikir ketika kita mengajukan untuk BPJS Tenaga Kerja itu sebagai bentuk kita proteksi kepada penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara pemilu ini jelas mereka yang paling terdepan untuk kesuksesan pemilu dan rawan sekali. Kalau Mbak Nini tadi bilang bahwa dalam proses pembahasan sudah diajukan penganggaran untuk bisa memproteksi asuransi BPJS dalam hal ini ya. Berarti problematika ini sudah juga terbayangkan sebenarnya? Sudah sangat kita terbayangkan. Kerumitan, kelelahan. Padahal yang luar biasa. Padahal dulu aja kan cuma 4 kertas suara, 4 kertas suara, dan dulu itu belum 2014 belum terlalu banyak pilkada-pilkada, Mas. Jadi biasanya yang jadi petugas di KPPS ini kan kayak semacam sudah
pernah jadi di pilkada dan di pilgub. Nah, biasanya mereka akan terus menjadi petugas pemilu. Nah, kita membaca dari yang lama saja, yang 2014 itu ada sekitar segitu yang meninggal. Bagaimana dengan keruwetan yang ini? Dan kita sudah mengajukan itu untuk BPJS Tenaga Kerja. Mitigasinya hanya BPJS yang kemudian itu gagal, atau ada mitigasi sistem lain misalnya, proteksi lain misalnya, atau ada cara kerja lain atau apapun yang kemudian terjawab dengan kita sudah Mbak. juga meminta waktu itu anggaran yang ditambah untuk petugas KPU. Karena kalau kita melihat petugas KPPS itu dengan petugas Panwas itu berbeda angkanya. Lebih banyak petugas Panwas, padahal beban kerjanya lebih banyak yang dari KPPS. Dari PPK itu lebih banyak bebannya. Kalau Panwas sama juga bebannya, cuman memang dia tidak membuat, coba bayangkan, bikin C1 saja itu berapa harus memberikan berapa perlembar. rangkap itu ya Mbak ya? Berapa rangkap. Di situ akhirnya yang ngantuk lah, yang ini akhirnya ada beberapa angka yang tiba-tiba dari 10 jadi hilang, jadi 10 jadi 5 seperti itu. Karena persoalan C1 juga yang ribet sekali. Dan gaji mereka itu kan hanya sekali. Sekali, tidak dihitung berapa hari. Nah, itu juga menjadi persoalan. Kita sudah meminta waktu itu, sudah dapat masukan dari banyak pihak tentang kita dari bawah untuk menambah gaji, paling tidak sama. Penyelenggara sendiri menurut Anda, baik Bawaslu, baik KPU, dalam mengantisipasi atau memitigasi seperti kata Mas Agus tadi, dengan bayangan akan terjadi kerumitan dan jadi sebenarnya kalau saya melihat KPU Bawaslu itu sudah melakukan tugasnya yang luar biasa ya. Mereka juga tidak bisa mengambil keputusan-keputusan yang di luar dari keputusan yang ada payung hukumnya. Mereka harus mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan payung hukum yang ada. Kalau mereka sebenarnya mereka sepakat, seperti contoh mereka kemarin meminta contoh kayak penghitungan di tingkat PPK dari sebelumnya 10 hari, mereka minta akhir-akhir tuh sekitar pertengahan bulan Maret mereka minta untuk ditambah menjadi 17 hari. Itu untuk mengantisipasi banyaknya kecamatan yang lebih 1.000 dari jumlah TPS-nya. Contoh Cakung itu 1.000 sekian jumlah TPS-nya. Makanya dengan seperti itu mereka minta menambah 7 hari dan kita sudah sepakat. Karena kita juga membayangkan itu juga rumit sekali. Itu bagian dari memitigasi tadi ya. Itu saya pikir bagian dari mitigasi itu, dan minta gaji juga ditambah juga bagian dari mitigasi itu. Dan terakhir juga soal Bawaslu yang mencari terakhir mencari pengawas TPS itu juga sesuatu yang complicated. Jadi saya pikir mereka sudah melakukan pekerjaan yang memang sudah di bawah sesuai yang diatur SOP yang ada, hukum yang ada. Cuman memang dari situ memang perlu sebenarnya kita memang kerjasama, bukan hanya dari selama ini kita kerjasamanya hanya di tingkat contoh KPU dengan kepolisian. Belum ada kerjasama mungkin di tingkat kesehatan. Puskesmas atau dinas kesehatan gitu Mbak ya. Dinas kesehatan selama ini adalah inisiatif dari daerah masing-masing. Contoh di beberapa tempat saya kecamatannya inisiatif, mereka mendatangi PPK, mereka melakukan kalau yang butuh infus mereka langsung infus, mereka punya standby di situ. Nah, itu belum ada yang masih missing di situ. Nah, missing itu apakah memang harus diatur oleh peraturan atau memang ini ada inisiatif atau ada ini kan sense of harusnya ada peraturan. Force major kita kan harus jalan ini kan. Iya. Harusnya ada. Itu nggak dibayangkan atau memang kita harus menunggu sense of force major dari masing-masing kepala daerah, masing-masing pemangku stakeholder gitu Mbak Titi? Ini. Jadi menurut saya sebenarnya ini harusnya memang harus ada di peraturan itu. Jadi ada beberapa daerah yang contoh ya, mereka berinisiatif punya MOU dengan PLN agar nanti ketika masa penghitungan tidak ada tiba-tiba padam. Tiba-tiba padam. Nah, harusnya itu juga diikuti oleh MOU dengan Dinas Kesehatan. Nah, harusnya itu nggak terbayangkan atau seperti apa ya Mas Agus? Itu hal-hal seperti ini sebenarnya tidak terbayangkan sehingga tidak termitigasi, atau memang dianggap kita melewati berpuluh-puluh kali pemilu dan fine-fine saja, pasti nggak akan jauh berbeda gitu. Ya, justru ini bahwa fakta 2019 ini sistem pemilunya lebih kompleks. Taruhlah kita sepakat ini rumit. Tetapi bagaimanapun juga administrasi pemilu kita itu orangnya sama secara kelembagaan, ya komisionernya ganti-ganti. Tapi administrasi kepemiluan kita sejak tahun 99 sampai 2019 5 kali kita melaksanakannya. Artinya begitu ada kompleksitas tersendiri, harusnya itu sejak awal bisa dibaca. Dan menurut saya di 2019 ini kan hampir bisa dibilang tidak ada alasan pembenar apapun
untuk menyatakan bahwa antara undang-undang sebagai basis kerja mereka, basis hukum, dengan waktu, itu memang sudah benar-benar terpenuhi. Jadi sebenarnya sejak awal itu harusnya persoalan-persoalan ini kemudian dideteksi sampai ke level yang teknis dan kemudian apa yang harus dilakukan. Misalnya Itu apakah karena proses politik atau memang tidak terbayangkan? Kalau kita tahu bersama memang di Komisi 2 alotnya luar biasa, undang-undang pemilu mepet ibaratnya kalau anak mahasiswa di SKS gitu sistemnya. Ya menurut saya kan tidak semuanya harus misalnya nunggu payung hukum misalnya. Tapi bahwa kemudian itu isu yang harus dimunculkan dan dikonsumsi publik agar publik juga mendukung, itu juga penting. Apa saja yang harusnya diproteksi, dimitigasi tapi luput dari semua perhatian para stakeholder baik secara politik di parlemen ataupun para penyelenggara. Ya, saya kira terlepas dari persoalan korban yang berjatuhan yang tentu kita sangat sayangkan. Tapi misalnya di hari kan banyak sekali informasi yang tidak sama sampai bahkan di level penyelenggara termasuk di warga negara pemilih yang harusnya orientasi administrasi pemilu itu konteksnya melayani. Tapi menurut saya sebaiknya kita sudahi di sini karena menurut saya memang ini butuh langkah-langkah taktis segera. Pertama, difokuskan untuk meminimalisir kasus ini tidak lagi muncul dan kedua untuk korban itu harus bagaimana kemudian diatasi. Saya kira Presiden sudah menyampaikan sesuatu itu segera harus di follow up. Yang menarik adalah bagaimana ini di media sosial Mbak Nini dan juga tadi waktu kita dengarkan aspirasi Wakil Presiden bahwa harus jadi tengah-tengah kita kacau seperti ini yang kita bilang semrawut ini kita evaluasi semua ingin merevisi, ingin mengevaluasi. Apa yang perlu dievaluasi dan apa sih kemudian menjadi hal yang paling penting untuk kita perhatikan, kita evaluasi ke depannya langsung misalnya dengan nanti anggota parlemen terpilih yang baru, kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami. Sudah tepatkah sebenarnya ketika masa-masa penghitungan seperti ini dengan bergugurannya banyak petugas penyelenggara pemilu itu kita langsung dengan headline besar, evaluasi besar-besaran terhadap tidak hanya penyelenggaraan tapi sistem pemilu kita seperti yang dikatakan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala berikut ini. Itulah yang kita memang khawatirkan sejak awal bahwa ini pemilu yang terumit ternyata ada korbannya baik di kalangan KPPS juga di kepolisian ada korban seperti itu. Maka tentu harus evaluasi yang keras dan salah satu hasil evaluasi ya harus dipisahkan antara Kepres dengan Perpres dengan Pileg itu supaya bebannya jangan terlalu berat. Dan sama itu termasuk juga usulan mungkin saja bahwa calon-calon itu yang tertutup. Ya pilih partai saja atau seperti itu sehingga tidak terjadi keruwetan menghitung. Itu seperti yang dikatakan Pak JK. Mas Agus gimana? Sudah tepatkah kita langsung mereview, oh ini harus bongkar total nih ibaratnya, permak abis kalau misalnya bahasa tukang permak jeans. Ya dengan segala hormat kepada Wakil Presiden ya Pak Yusuf Kala ataupun termasuk beberapa teman-teman NGO, termasuk juga pengamat politik saya kira dan kepemiluan mengajukan evaluasi. Sebenarnya prinsip dasarnya begini, setiap sistem yang baik itu membutuhkan evaluasi. Ya, saya setuju. Tetapi apakah dalam proses yang sedang berjalan itu kemudian layak kemudian kita harus sampaikan evaluasinya. Evaluasi sekarang. Nah, misalnya bagi saya untuk lakukan evaluasi itu tentu misalnya apa yang disampaikan oleh Pak JK, beliau mengkhawatirkan ada ketakutan, inilah kompleksitas akan muncul. Saya juga sebenarnya sejak awal juga punya kekhawatiran. Kalau kemudian sistem pemilu yang kita pakai tidak dipahami secara baik oleh para penggunanya, termasuk warga negara pemilih, pada akhirnya justru ketidakpercayaan terhadap sistem itu muncul justru sayangnya dari elit-elit politik. Menurut saya begitu. Karena begini misalnya. Pembentuk undang-undang, karena saya kebetulan terlibat dalam pembahasan undang-undang nomor 7 di Pansus itu sebenarnya pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dengan Presiden, itu ada kepatuhan hukum untuk mematuhi putusan MK agar pemilu diserentakkan. Nah pertanyaannya, kalau kemudian dipisah, ada pertanyaan hukum, sejauh mana kita mematuhi putusan MK? Satu hal.
termasuk Ini kemudian problem prinsipil hukum ini yang harus tentu dihadapi tentu. oleh Mbak Nah, Nini dan tentu nanti kawan-kawan kemarin. ada harapannya ini jadi tambahan amunisi untuk nanti dibahas di Komisi 2. Dan kedua, yang namanya pemilu serentak itu juga punya tujuan-tujuan. Kalau kita cek di putusan MK nomor 14 tahun 2013 ya, tujuannya misalnya, ini tidak kemudian masalah yang muncul di 2019. Masalah ini masalah yang dimitigasi sejak tahun 2004. Era Pak SBY JK periode pertama, kemudian pemilu 2009, Pak SBY dengan Pak Budiono. Ada pertanyaan mendasar bagaimana efektivitas sistem presidensialisme berjalan. Nah, pemilu serentak itu sebenarnya merekayasa hal itu. Nah, problemnya ada pertanyaan satu, termasuk bagi para penyokong pemilu serentak. Tidak ada kajian yang memadai menurut saya terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak itu kemudian dicek dengan kompatibilitas sistem pilegnya itu apa. Misalnya, kalau kita perhatikan pemilu serentak di negara-negara Amerika Latin, ada 18 negara yang melakukan pemilu serentak. Kalau dari data yang saya miliki ya, itu 13 negara pemilu serentak itu presiden dengan pemilu DPR, tapi posisinya beda memang dengan Indonesia. Jadi pemilu serentak itu maksudnya pemilu nasional, presiden dengan DPR dan DPD, dan dipisah dengan DPRD provinsi, kabupaten kota dengan gubernur, wakil gubernur. Serentaknya dalam hal dalam nasional dan lokal. Gitu. Nasional dan lokal. Dan itu lokal biasa itu termasuk pilkada? Iya, termasuk pilkada. Karena urusannya kan check and balancesnya berbeda. Tapi semangat undang-undangnya seperti itu sebenarnya? Bukan, secara konsep. Tetapi putusan MK menyatakan original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar 45, itu kalau nggak salah yang amandemen pertama, itu menginginkan agar pemilu serentak itu pemilu 5 kota. Nah pertanyaannya, kalau kita split nih sekarang, ke depan nih, original intentnya terlanggar nggak? Ini juga pertanyaan yang cukup besar. Kalau di split, lokal dan nasional. Persis. Nah, tapi ini maksud saya ini perlu juga tapi dosa besarnya ada di sini nggak, Mbak Nini, menurut Anda? Di sistem yang membuat ruwet, membuat capek, membuat mahal. Ini lebih irit apa nggak sih sebenarnya? Saya tidak terlalu sepakat kita membahas soal merubah sistem itu sekarang. Bagi saya, ini pemilu belum selesai. Apapun yang terjadi, kita tetap harus mengikuti jalur pemilu, proses pemilu ini sampai selesai besok sekitar Mei Juni itu. Jadi menurut saya sekarang adalah bagaimana kita untuk melakukan preventif agar kejadian-kejadian lalu tidak terlakukan. Untuk evaluasi pasti kan nanti akan ada evaluasi, tapi tidak sekarang kita akan membicarakan itu. Sekarang adalah bagaimana kita harus memikirkan ini para PPK nanti komisioner di kabupaten, di provinsi ini seperti apa yang harus kita lakukan. Demam sekarang ini kita harus minum paracetamol saja gitu ya, bukan cari apa penyebab sakit demamnya. Ketakutannya kalau kita sekarang fokus pada evaluasi sistem, kita melupakan apa preventif yang harus kita lakukan ini. Ini sekarang masih PPK loh, PPK belum selesai. Apalagi ini saya yakin yang TPS-nya dalam satu kecamatan lebih dari 1.000 pasti masih tarik nafas panjang ini. Nah, ini belum lagi tingkat kabupaten habis ini. Tapi Anda lihat ini dosa besarnya ada di MK. Memang betul. Itu dosa besar yang kemudian membuat semua mau tidak mau, suka tidak suka harus nurut ini dengan segala bayangan keruwetan yang sudah dibayangkan sejak awal. Kita kan sudah mendengar dari Pak Anwar kemarin dari MK mengatakan saya merasa berdosa sekali, kan yang dipikirkan waktu itu untuk menggabungkan itu adalah soal waktu dan anggaran, tapi ternyata ini nyawa itu lebih daripada anggaran, bro. Nyawa ini lebih daripada persoalan finansial. Nyawa dari orang yang meninggal, ada 135 orang yang meninggal, itu lebih dari sekedar dana yang kita keluarkan selama ini. Jadi apa yang kita inikan, ternyata waktunya juga lebih molor, terus anggaran juga ternyata juga kita kehilangan nyawa pahlawan demokrasi kita nih. Meskipun lebih irit, secara quote unquote. Tergantung kita melihatnya dari kacamata apa. Relatif, karena ternyata kita masih dalam pemilu 2019 ini sekitar 25 sampai 30 triliun juga keluar. Masih hampir enggak. Tapi gini, kalau menurut saya ini yang paling penting sebenarnya. Ada beberapa hal yang kita bisa deteksi ya. Sambil sebenarnya gini, para pihak coba sabar dulu sambil nunggu 22 Mei. Jadi memang tidak tepat kita bicara mengenai perubahan sistem apa segala macam seperti yang dikatakan bukan tidak tepat, tetapi menurut saya terburu-buru karena tidak semua data kita bisa potret dengan baik. Misalnya salah satunya, taruhlah
kita masih berdebat tentang bagaimana kemudian presidensialisme yang efektif. Kita tidak pernah mengacu bahwa sistem pemerintahan presidensialisme yang efektif dan ideal dalam konteks Indonesia itu yang diatur di Undang-Undang Dasar pasal 20 ayat 2. Jadi ada problem begini. Presiden, setiap rancangan undang-undang harus dibahas secara bersama-sama oleh DPR dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Artinya presidensialisme Indonesia itu selamanya harus kawin dengan DPR. Betul. Pertanyaannya, kalau misalnya presiden terpilih dengan popular vote 50% plus 1, dia legitim. Tetapi ketika dukungan di parlemen tidak mayoritas, maka sebenarnya sistem pemerintahan kita. Nah itu yang sebenarnya harusnya jadi constraint. Jadi constraint utama. Jadi putusan MK, kita tidak lagi kemudian bisa semacam review atau kemudian mengambil posisi MK bersalah. Semangatnya begitu sebenarnya ya, Mas Agus dan jadi Mbak Nini, justru yang saya ingin maksudkan sebenarnya gini. Constraint-nya adalah pemilu serentak. Constraint juga 5 kota. Pertanyaannya, apakah tidak mungkin itu kemudian lebih disederhanakan? Misalnya. Nah, pertanyaan itu akan kita jawab usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ini segmen terakhir kita, kalau kata Mbak Nini ya kita nikmati saja demam dan flu kita ini karena kita belum bisa MRI atau CT scan mengetahui apa sih yang sudah terjadi di dalam tubuh kita. Karena kita minum paracetamol saja gitu kan. Ya, karena kita paracetamol apa yang paling cocok sebenarnya untuk bisa mengatasi ini dan sebenarnya problem utama lagi apa yang kemudian kita perlu antisipasi. Masalah kecurangan juga penting sekali, ini ramai sekali Mbak Nini. Betul. Gimana? Jadi sebenarnya kan salah satu alasan kenapa kita melakukan bareng itu pemilu serentak ini salah satunya di samping anggaran dan juga efektivitas dan sebagainya. Tapi kita juga melihat ternyata di daerah juga tingkat orang melakukan penggelembungan suara itu juga tinggi. Salah satunya fokus kita itu saksi itu hanya pada saksi presiden, saksi ke bawah juga kecapean sudah. Bayangkan bagaimana orang akan melototi kertas plano sampai jam 4 subuh. Itu juga persoalan di lapangan. Saya berpikir sebenarnya yang harus kita ketika kita mengambil keputusan apapun dalam hal pemilu ini serentak atau tidak serentak, bagaimana sistemnya, dan itu harus kita bicarakan nanti karena kita harus mengevaluasi semuanya. Yang harus kita pikirkan adalah pemilihnya. Selama ini kita hanya memikirkan bagaimana anggarannya, bagaimana soal partainya, lalu efektivitasnya seperti apa, tapi kita lupa tidak memikirkan pemilih kita seperti apa. Apakah ada pendekatan antropologi dari sisi pemilih? Karena bagaimanapun pemilih kita ini sangat beragam. Kita tidak bisa menyamakan pemilih kita yang di Jawa dengan teman-teman yang di Papua, mungkin seperti itu. Pak Dahlan Iskan saja dalam blogsnya aja bilang ada satu yang mencoblos 8 menit, ada 9 menit di dalam bilik suara. Evaluasi kita waktu itu melakukan percobaan itu setiap orang yang ini dengan nama itu sekitar 10 menit. Dan kita coba 10 orang yang benar cuma 2, yang 8 salah. Iya. Itu bikin stres. Itu salah juga itu. Gimana Mas Agus? Salah satu yang juga kemudian ini nuwun sewu, kita mau bahas hal yang lain juga menarik di saat-saat terakhir kita dialog ini mengenai tadi penggelembungan suara. Efek kecurangan ini ramai sekali kalau kita buka handphone kita isinya potensi-potensi kecurangan dan katanya ada hal-hal yang ketidaknetralan. Kita boleh tampilkan nggak apa namanya yang menjadi concern dari salah satu pihak yang ikut berkontestasi mengenai ini, nanti mungkin Mas Agus dan Mbak Nini bisa menanggapi. Apakah bisa ditampilkan? Di mana? Samping kita sudah? Oke. Nah ini saya bacakan saja ya Mbak Nini dan Mas Agus. BPN sebut apapun hasilnya adalah Direktur Materi dan Debat Prabowo Subianto, Sudirman Said menyebut hasil pemilu adalah hasil kecurangan. Apapun hasilnya adalah buah dari kecurangan dilakukan sejak awal pemilu ini digelar. Se-ekstrim inikah kalau kita bicara mengenai pelanggaran, kecurangan, sampai pada titik apapun hasilnya adalah buah kecurangan? Enggak juga, karena saya pikir ketika pelaksanaan ada saksi. Lalu kalau semua sudah bilang kecurangan, fungsinya saksi seperti apa? Atau fungsinya di tiap TPS sudah diberlakukan ada saksi dari kedua belah pihak, bukan hanya saksi kedua belah pihak, bahkan saksi partai pun ada. Cuman masalahnya memang ini pemilu kali ini itu kan TPS-nya lebih banyak. Pemilu karena DPT-nya tiap TPS sekarang cuma 300, kalau dulu 500.
ini biaya kosnya juga sangat banyak. Jadi saya yakin juga banyak saksi-saksi, terutama saksi dari partai yang tidak memenuhi. Tapi kalau saksi di Pilpres, saya pikir seluruhnya pasti berkepentingan dan pasti sudah ada saksinya. Jadi kalau merasa tercurangi, tanyakan dulu saksinya bekerja untuk siapa, saksinya ngapain aja kalau mereka itu nggak Mas Agus? Kalau kita melihat bicara kecurangan, penggelembungan tadi Mbak Nini pun menemukan banyak ada terjadi di lapangan, baik di 01 atau 02, katanya sama aja semuanya gitu. Gimana? Ya, saya kira gini, KPU ya dalam hal ini ya, administrasi kepemiluan kita, KPU maupun Bawaslu, harusnya melihat input itu dua hal. Dukungan, banyak didukung, tetapi juga tuntutan, misalnya dari peserta. Nah, oleh karena itu dia harus membuktikan bahwa setiap tudingan itu bisa dijawab berdasarkan data. Bagi saya selesai. Dan kita harus belajar untuk mempercayai bagaimana sistem ini bekerja. Dan menurut saya, kalau bagian dari evaluasi lah, taruhlah kita berikan itu. Ada banyak hal yang nanti kita bisa lakukan. Data-data sekarang ini sudah mulai dikumpulkan. Misalnya gini, bahwa benar, taruhlah salah satu tujuan dari keserentakan adalah menyederhanakan sistem kepartean. Kalau diukur pakai misalnya jumlah efektif partai ya, dari sisi taruhlah pakai quick count nih. Itu memang sistem keparteannya kelihatannya, kalau berdasarkan alat ukur INPV atau INPP itu ketemunya 9 sistem kepartean. Artinya tidak lebih sederhana dibanding 2014. Mungkin tidak tercapai. Tetapi dari sisi teoritisasi efektivitas pemerintahan presidensialisme, kalau nanti Pak Jokowi dilantik di bulan Oktober ya, dan kemudian DPR yang terpilih dilantik, anggota koalisi dari penyokong Pak Jokowi itu menguasai kursi teoritis 56%. Jadi teoritis, meskipun ada yang tidak lolos threshold gitu ya? Ya, taruhlah gitu. Justru yang lolos threshold, yang taruhlah 5 ini bisa punya potensi menguasai mayoritas di parlemen. Artinya semua kerja ke depan itu potensial pemerintahnya bisa berjalan dengan baik. Nah, tujuan keserentakan bisa terwujud. Tetapi memang ada catatan. Problem-problem teknis ini mungkin harus diatasi. Termasuk tadi Mbak Nini sebagai pelaku ya, TPS makin bertambah, kebutuhan uang makin meningkat. Pertanyaannya, kan kita tidak pernah mengevaluasi kompatibilitas pemilu serentak, sistem pileknya apa. Saya mau kasih contoh, 18 negara di Amerika Latin, 13 negaranya pakai daftar tertutup. Artinya kita tidak lagi berorientasi pada orang. Semua tidak harus mengeluarkan biayanya sendiri, mencari suaranya sendiri. Hanya 5 negara yang kemudian variatif sistemnya. Nah, tetapi sayangnya penyokong dari pemilu serentak waktu itu yang diadvokasikan, belum sampai kajiannya pada mengkaitkan antara sistem pileg dalam pemilu serentak. Baru pada bicara masalah bagaimana efek dari ekor jas misalnya, baru di situ. Nah, termasuk pada saat pembahasan Undang-Undang Nomor 7 tentang sistem, bagaimanapun juga ada penolakan dari Pansus, karena mereka memang produk dari daftar terbuka, hal normal. Dan ada itu based on pragmatisme politik gitu kan? Mungkin salah satunya, tetapi saya kira sesuatu ke depan bisa diubah. Oke, nanti kita pasti akan duduk lagi bicara mengenai evaluasi sistem. Tapi kita ciptakan bagaimana paracetamol apa yang paling cocok untuk kita minum supaya panasnya turun, batuk kita agak reda, dan flu kita bisa hilang sehingga napas kita bisa lebih baik dalam mengurus pemilu sampai titik ujungnya nih, Mbak Nini. Kalau saya ini kerja seluruh pihak harus dilakukan, karena ini bukan hanya miliknya penyelenggara pemilu tapi juga untuk seluruhnya, termasuk pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi juga harus bergerak, dan seluruh stakeholder harus bergerak. Dan kita memang sudah, salah satu kesuksesan pemilu adalah partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi masyarakat untuk mendukung suksesnya PPK dan juga di komisioner. Jadi saya merasa seluruh pihak, baik itu caleg, baik itu komisioner dan juga masyarakat, itu harus benar-benar mensupport mereka. Support itu salah satunya apa yang bisa kita lakukan. Salah satunya jangan termasuk menghindari kecurangan itu di foto dan sebagainya, itu juga bagian ini. Itu bagian dari partisipasi tadi ya. Dan juga ini saya pikir kita harus bergerak seperti tadi yang dinas kesehatan harus bergerak, yang lainnya juga harus menyikapi seperti apa. Dan saya pikir sudahlah, nggak usah kita terlalu persoalan soal anggaran. Kalau dalam posisi seperti ini, kalau dikit-dikit kita nggak punya anggaran, ayolah kita tahu anggaran negara itu seberapa. Ayolah kita tahu anggaran KPU Bawaslu itu seberapa. Kalau perlu jangan sampai kalau perlu ada sip-sipan. DPR siap kasih legitimasi ya kalau ada apa-apa ya. Kalau ada sip-sipan, lakukan itu gitu. Lakukan itu.
betul. Oke, kalau tadi anggarannya non sewu Mas Agus, anggarannya cukup, tapi waktu kita yang nggak cukup untuk melanjutkan diskusi karena kita udah di ujung dialog kita. Terima kasih Mas Agus, terima kasih Mbak Rini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan pemilu ini berjalan dengan baik, berjalan dengan berkualitas, dan yang kita hindari tadi kecurangan dan juga gugurnya lagi para penyelenggara pemilu itu tidak terjadi lagi karena partisipasi semua untuk gotong royong. Ini waktunya untuk turun lagi ke lapangan gotong royong, termasuk caleg-caleg yang sudah menang juga jangan lupa kalau harus balik lagi ke bawah. Baik, ya, terima kasih Mbak Rini, terima kasih Mas Agus. Demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini. Pastikan Anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres bersama layar pemilu terpercaya di CNN Indonesia. Saya Budi Adiputro, selamat malam.